Setelah menonton video ini, diharapkan mahasiswa mampu menganalisis perkembangan media massa dari zaman kolonial hingga sekarang. Media massa merupakan lembaga sosial yang menjalankan kegiatan jurnalistik, mulai dari mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan berbagai jenis media dan saluran yang tersedia. Gutenberg berhasil menciptakan mesin cetak pertama sehingga berpengaruh besar terhadap perkembangan komunikasi massa. Perkembangan media massa dibagi menjadi 4 bagian, yaitu zaman kolonial, prakemerdekaan, Orde Baru, dan terakhir masa reformasi hingga sekarang. Tahun 1828 di Jakarta diterbitkan yang isinya memuat berita-berita resmi pemerintahan, berita lelang, dan berita kutipan dari harian-harian di Eropa. Di Surabaya, terbit pada tahun 1835 yang kemudian namanya diganti menjadi Surabaya News and Advertentieblad. Di Semarang juga terbit Semarang Advertentieblad dan Semarang Courant. Di Padang, surat kabar yang terbit adalah Sumatera Courant, Padang Handelsblad, dan Bentara Melayu. Pada tahun 1885, di seluruh daerah yang dikuasai Belanda, terdapat 16 surat kabar berbahasa Belanda dan 12 surat kabar berbahasa Melayu. Salah satunya adalah Pemberitaan Baru dari Surabaya. Ketika Jepang datang ke Indonesia, kantor berita Antara diambil alih dan diteruskan oleh kantor berita Yashima. Selanjutnya berada di bawah pusat pemberitaan Jepang, yakni Domei. Tujuannya adalah agar pemerintah Jepang dapat memperketat pengawasan terhadap isi surat kabar. Pada masa revolusi, media massa Indonesia menjadi salah satu alat perjuangan untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Pada bulan September hingga Desember 1945, kondisi pers RI semakin kuat, yang ditandai oleh mulai beredarnya koran Suara Merdeka, Berita Indonesia, Merdeka Independen, Indonesia News Bulletin, Warta Indonesia, dan The Voice of Free In. Media massa juga digunakan sebagai alat propaganda politik pada masa demokrasi liberal. Pada awal masa Orde Baru, fungsi dan sistem media massa masih belum berjalan dengan baik. Namun, menjelang pemilu 1971, sinisme dan kritik yang sifatnya tidak membangun memenuhi berita surat kabar. Pada masa Orde Baru, walaupun laju pembangunan sangat pesat, ternyata tidak berarti kehidupan media massa mengalami kebebasan yang sesuai dengan tuntutan dan aspirasi masyarakat. Runtuhnya Orde Baru membuka era demokrasi dan kebebasan pers yang sebelumnya tidak pernah mampu dinikmati bangsa Indonesia. Presiden Habibie berhasil melepaskan kebebasan pers, walaupun kebebasan pers juga merugikan posisinya sebagai presiden. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, dengan adanya Undang-Undang Pers tersebut, setiap orang boleh menerbitkan media massa tanpa harus meminta izin kepada pemerintah seperti sebelumnya. Pers dalam era reformasi tidak perlu takut kehilangan izin penerbitan jika mengkritik pejabat baik sipil maupun militer. Dengan Undang-Undang Pers, diharapkan media massa di Indonesia dapat menjadi salah satu di antara 4 pilar demokrasi. Pada masa ini diwarnai oleh suasana politik yang tidak menentu. Hampir semua surat kabar memusatkan perhatiannya pada berita politik. Semua kebijakan pemerintah menjadi target serangan pers. Peran ini dinilai tidak sesuai dengan pers Pancasila. Setelah berjalan kurang lebih 5 tahun, yang terjadi bukan pers yang sehat, tetapi anarki di bidang media massa. Pers Indonesia belum mampu menjadi pilar demokrasi dan mendukung reformasi, tetapi malah menjadi salah satu penyebab berbagai macam keresahan sosial. Karena itu, dalam pandangan sebagian anggota DPR, ada wacana tentang perlunya merombak Undang-Undang Nomor 40
tahun 1999 dengan perlunya memasukkan kembali prinsip perizinan dan mekanisme pengawasan dalam penerbitan pers. Dalam era reformasi ini, bukan pemerintah lagi yang berperan sebagai regulator, tetapi lembaga yang dibentuk kalangan pers sendiri. Pers harus bebas, tetapi kebebasan harus bermanfaat untuk masyarakat. Sekian materi tentang perkembangan media massa. Sampai jumpa.